Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas satu soal akuntansi perusahaan dagang atau transaksi untuk perusahaan dagang ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pencatatan di dalam perusahaan dagang untuk persediaan. Untuk perusahaan dagang dalam persediaan itu menggunakan dua metode pencatatan dalam jurnalnya. Yang pertama perpetual. Pencatatan dilakukan kapan saja sehingga stok bisa diketahui kapan saja. Kemudian ya udah metode periodik. Pencatatan dilakukan di setiap akhir periode sehingga setelah stok off-name baru kita akan tahu di akhir periode jumlah barang yang tersisa atau yang masuk ada berapa. Kemudian dalam penyesuaian yang dilakukan di setiap akhir bulan untuk persediaan juga mempunyai dua metode pencatatan. Yang pertama, penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi, kemudian yang kedua metode dengan HPP. Nah, di sebelah kiri ini ada informasi untuk PD segar ya. Persediaan awal 8 juta, ada pembelian, ada beban angkut, ada potongan. Kemudian persediaan akhir yaitu 2.800.000. Nah, dengan metode ikhtisar laba rugi, jurnal yang dibuat di penyesuaian seperti ini, dia terdiri dari 4 akun, 2 di debit, 2 di kredit. Persediaan awal didapat dari informasi tanggal 1, persediaan akhir didapat dari informasi tanggal 31. Kemudian dengan metode HPP, dia terdiri dari 8 akun, 4 di debit dan 4 di kredit. Oke, pertama HPP di kredit, HPP di debit. Kemudian persediaan, pembelian, dan beban angkut di kredit. Saldo normal dari ketiga akun ini ada di debit, di saldo normal. Tapi pada saat HPP, di penyesuaian dengan metode HPP, dia berada di kredit. 20.500 didapat dari 8 juta tambah 12 tambah 500. Kemudian berikutnya adalah ada persediaan, retur, potongan. Posisinya di debit sebesar 3.100.000, HPP di kredit 3.100.000. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui jumlah nilai di sini, jika di Excel bisa mengetahui dari sini. Sini kan ada nih 3.100.000. Oke, ini adalah metode pencatatan penyesuaian untuk persediaan dengan HPP dan ikhtisar laba rugi. Kemudian kita ke contoh soal. Kita ke contoh soalnya. Di sebelah kiri, oke, kita pakai yang ini ya. Di sebelah kiri ada neraca saldo. Dimulai dari kas sampai dengan beban utilitas. Oke, di sini tidak dipecah jadi dua ya, debit dan kredit, tapi nanti teman-teman sendiri yang akan menempatkan debit mana, kredit mana. Karena kan kita sudah sering kali membahas tentang saldo normal dari tiap-tiap akun. Oke, misalnya kalau mau tahu nih kira-kira dari sekian ini, di mana berapakah nilai debit dan berapakah nilai kredit, kita jumlah ke bawah semuanya ada berapa, kemudian kita bagi dua. Maka 186, 810 posisi debit dan 186, 810 posisi kredit. Jika ada yang salah, kemungkinan ada salah penempatan. Kemudian di sini ada data penyesuaian. Data penyesuaian untuk di akhir periode 31 Desember 2020. Yang pertama, informasinya bahwa persediaan barang dagang akhir yaitu 2.800.000 ya. Dengan pendekatan kita di sini menggunakan pendekatan HPP ya. Dengan pendekatan HPP. Kemudian perlengkapan yang terpakai 2.100.000 di mana 33% masuk perlengkapan toko, 67% masuk perlengkapan kantor. Kemudian sewa dibayar di muka, terhitung September ya. Ini kan saldo Desember. Di mana di sini 3.600.000 itu adalah sewa untuk 1 tahun. Maka kita akan membebankan beban sewa selama 4 bulan terhitung September sampai dengan Desember. Kemudian beban penyusutan 10% dari harga perolehan. Harga perolehannya ini 90 juta.
Kemudian ini ada beban gaji yang belum dibayar ya, 700.000. Jadi gaji Desember yang belum dibayar dan mungkin akan dibayar di Januari. Berhubung metode pencatatan di akuntansi itu ada metode pencatatan accrual basis dan cash basis. Nah, perusahaan memakai accrual basis walaupun belum dibayar, itu harus diakuin sebagai beban gaji atau pengakuan sebagai utang. Oke, dari transaksi penyesuaian 1 sampai dengan 5, kita akan kerjakan dengan metode HPP. Kalau untuk metode ikhtisar laba rugi, teman-teman bisa lihat di video yang di kelas pagi. Oke, berikut adalah jawaban atau penyesuaian untuk yang metode HPP. Nah, pertama, ini sama ya seperti yang di sini. Seperti yang di sini sama. Oke, ini adalah metode HPP. Ini metode ikhtisar laba rugi. Beda. Kemudian ini beban perlengkapan toko dan kantor 693 didapat dari 2,1 dikali 33%. Kemudian 2,1 dikali 67%. Kemudian beban sewa. Maaf, ini tahunnya 2020 ya, bukan 2021. Saya salah. Kemudian beban sewa. Beban sewa 1,2 didapat dari 3.600.000 dibagi 12 bulan. Ini dibagi 12 bulan ketemu 300.000. Maka 300.000 dikali 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Oke, kemudian beban penyusunan peralatan 900 didapat dari 90 juta dan soal ini harga perolehan ya 90 juta dikali 10%. Ketemulah 9 juta. Kemudian beban gaji didapat dari soal nomor 5 ini bahwa ada gaji yang belum dibayar sebesar 700.000. Maka beban gaji pada utang gaji 700.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian untuk 5 transaksi yang di atas ini. Ini ya, dengan metode HPP. Metode HPP. Kalau teman-teman mau tahu yang metode ikhtisar laba rugi ada di sebelah kanan, yang ini. Ini metode ikhtisar laba rugi. Ini metode HPP. Oke, kemudian kita ke kertas kerja untuk HPP. Ini adalah metode HPP. Kita masukkan, bikin kolom untuk neraca saldo. Ya, masukkan sesuai tempatnya. Jumlahnya sama ya, 186. Kemudian kolom kedua adalah penyesuaian. Akun-akun yang ada di sini, yang belum ada, kita bikin di bawahnya. Akun ini ya, yang belum ada kita tempatkan di bawahnya, yaitu ini. HPP belum ada, beban penyusutan, berutang gaji belum ada, kita letakkan di bawahnya. Oke, kemudian jurnal pertama ini HPP di debit, kita masukkan HPP di debit ini. Kemudian persediaan pembelian beban angkut di kredit, kita tempatkan di kredit. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Persediaan di kredit. Nah ya, pembelian di kredit kan ini, pembelian di kredit, beban angkut di kredit, beban angkut di kredit nih. Jadi ini sesuai info dari sini. Kredit debitnya persediaan, rektur pembelian, potongan pembelian di debit. Kita lihat ke sini. Persediaan di debit, rektur pembelian debit, potongan pembelian debit. Kemudian HPP di kredit. Ini HPP di kredit.
Oke. Kemudian beban perlengkapan toko ini debit pada perlengkapan toko. Pada perlengkapan. Ini perlengkapan nih. Perlengkapannya dikreditkan di penyesuaian. Kemudian beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka. Nih. Kemudian beban penyusutan di debit pada akumulasi. Akumulasinya di kredit. Nih. Kemudian beban gaji. Ini di debit 700.000 pada utang gaji. Setelah kita masukkan jurnal akun-akun yang ada di penyesuaian, kita jumlah dari atas ke bawah. Ketemulah 36 di posisi debit dan 36 sekian di posisi kredit. Ini metode HPP, kertas kerja dengan metode HPP. Kemudian kita masuk ke kolom ketiga, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk kas, tidak ada transaksi di penyesuaian, dia pindah. Untuk piutang, tidak ada transaksi di penyesuaian, dia pindah. Untuk persediaan, didapat dari 8 juta ditambah 2,8 dikurangi 8, ketemulah 2,8. 900, 3 juta dikurangi 2 juta 100, 2,4, 3,6 dikurangi 1,2, ketemu 2,4. Peralatan dia pindah, tidak ada transaksi di penyesuaian. Kemudian akumulasi 19 juta didapat dari 10 juta di kredit ditambah 9 juta di kredit, 19 juta. Utang usaha dia pindah, kemudian modal dia pindah, kemudian price pindah saja. Baik, sampai beban dia juga pindah ya. Ini. Kemudian HPP dia kurang, di debit ya 20 dikurangi 3,1, ketemulah 17.400. Ini beban ini pindah saja. 700 utang juga pindah dari penyesuaian. Jika sudah dari atas ke bawah kita jumlah. Ketemulah 196.210, 196.210. Debit dan kredit sudah sama. Kemudian kita ke laba rugi. Laba rugi untuk perusahaan dagang, isinya tidak seperti di perusahaan jasa. Jika di perusahaan jasa, terdiri dari penjualan atau pendapatan dan beban saja, tapi laba rugi untuk perusahaan dagang itu berbeda ya. Ada pendapatan, ada retur, kemudian beban, ada HPP. Jumlahnya sama dengan di metode ikhtisar laba rugi yang ada di kelas pagi. Selisihnya yaitu 5360. Kemudian di jumlah bawahnya 39760. Ini juga kredit 39760. Selisihnya sebesar 5360. Untuk neraca yang sudah masuk ke laba rugi, maka akan masuk ke neraca. Ini adalah akun-akun yang tidak ada di laba rugi, maka akan ada di neraca. Ini ya. Kita jumlah ke bawah, dari atas ke bawah 156 di posisi debit, kemudian posisi kredit 161. Selisihnya antara debit dan kredit atau kredit dengan debit 5360. Dia sama dengan dari laba rugi. Ini harus sama ya. Selisihnya itu sama. Kemudian kita jumlah, dia sudah sama nilainya. Kalau ininya berbeda, selisih dengan yang ada laba rugi, mungkin ada yang salah penempatan. Ini adalah
neraca lajur untuk perusahaan dagang dengan metode HPP. Dia berbeda dengan metode ikhtisar laba rugi. Kemudian kita membuat laporan keuangan yang terdiri dari 3. Ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke, ini ada penjualan. Jika tidak ada retur atau potongan ya berarti tidak usah ada. Jadi sesuai dengan informasi dari soal saja, jika ada soal 32 didapat dari 34 dikurangi 1,8. 1,8 didapat dari 15 ditambah 300. Ini dari soal. Ini 12 dari soal ini minus ya, ini minus. Oke, hasil 12,200 didapat dari 12 ditambah 5 dikurangi 2 dikurangi 1. Ketemulah 12,200. Bisa dilihat dari sini. Kemudian 20 juta didapat dari 8 ditambah 12 200. Ketemu 20 200. Kemudian persediaan akhir 2,8. 20 200 dikurangi 2,8 hasilnya 17 400. Laba kotor didapat dari 32 dikurangi 17. Ketemulah 14 800. Ini beban angkut sesuai dari soal dijumlahkan ketemulah 3,3. Administrasi dan umum dijumlahkan ketemulah 17.260. 300 ditambah 17 ketemu 25.60. Kemudian 14.800 dikurangi 25.60 minus 57.60. Pendapatan bunga 400, 5760 ditambah 400 ketemulah minus 5360. Hasil ini sama dengan yang tercantum di kolom. Laba rugi di sini. Nih. Sama ya, cuman bedanya ada satu kolom, satu tidak ada pakai kolom. Oke, kemudian perubahan modal. Modal awal ini dari soal, di neraca akhir dari sini. Dari sini. Ini juga dari ini, masih laba rugi yang ini. Ini price minus ya, pengurang modal akhir didapat dari modal awal dikurangi rugi dikurangi price, ketemulah 121. Kemudian neracanya kita ambil dari ini ya, ini sampai sini. Oke. Total dari aktiva atau yang ada di sebelah kiri, harta 137.100, kemudian yang di sebelah kanan pasifa, utang dan modal 137.100. Ingat modal diambil dari modal yang di sini. Tidak lagi pakai modal yang dari sini ya, bukan. Tapi modal yang baru. Modal setelah dikurangi rugi, dikurangi price, ketemulah modal ini. Oke. Jadi ini total harta, ini total utang dan modal. Kita pakai bentuk laporan neracanya, bukan sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah itu yang di kirinya kredit, di kanannya, di kirinya harta, di kanannya utang dan modal. Ini kita pakai yang atasnya harta, bawahnya utang dan modal. Oke, ini laporan keuangannya sama ya dengan ikhtisar. Cuma di neraca lajurnya yang berbeda sama di penyesuaiannya. Ini laporan keuangannya. Kemudian untuk tugasnya, ini adalah tugas untuk GH dan EF kelas malam. GH dan EF kelas malam. Oke, GH dan EF kelas malam. Untuk yang kelas GH malam, persediaan
persediaan di penyesuaian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Metode ikhtisar laba rugi untuk yang GH kelas malam. Kemudian untuk yang EF kelas malam menggunakan metode persediaan HPP. Metode persediaan HPP. Jadi soal ini buat dua kelas, yaitu khusus kelas malam. Kelas GH menggunakan metode ikhtisar, kemudian kelas EF menggunakan metode HPP, ya. Menggunakan metode HPP. Soalnya ini kan diminta membuat penyesuaiannya dulu, habis penyesuaian habis kertas kerja laporan keuangan, ya. Dikumpulkan 2 hari setelah kelasnya berlangsung. Berarti untuk GH batas pengumpulan adalah Jumat jam 8 malam. Jumat jam 8 malam, kemudian kelas EF Jumat jam 21.30. Itu batas kumpul ya. Jumat 21.30. GH metode ikhtisar, EF metode HPP. Kemudian untuk jumlahnya sama seperti sebelumnya ya, 3 NIM di belakang. Misalnya 24360, maka triple nolnya adalah NIM Anda. 17154500, maka ujungnya adalah NIM Anda ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di komen ya. Insya Allah sudah saya buka komennya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika ingin mengetahui tentang metode ikhtisar laba rugi bisa dibuka di kelas yang pagi. Ya, bisa dibuka di kelas yang pagi. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk modal, di sini kan modalnya kosong ya. Modalnya di sini kosong. Teman-teman bisa masukkan angka pembayaran. Misalnya gini, teman-teman masukkan dulu nih neraca saldonya di neraca lajur, debitnya berapa, kreditnya berapa. Jika ada selisih, itulah modalnya. Ya, jika ada selisih, itulah modalnya. Di sini kan modalnya 0 nih. Misalnya setelah dimasukkan debitnya 100 juta, kreditnya 50 juta, maka modalnya adalah 50 juta. Akhirnya kan kiri dan kanan jadi balance ya. Oke, kiri dan kanan jadi balance. Karena di sini kan di 0, dihapus. Oke, semoga bisa memahami video ini dan bisa mengerjakan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.